Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dan teman-teman dan sahabat sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di dalam podcast Ngulik Firman. Yes, dan di dalam kesempatan video kali ini kita mari kembali melanjutkan Lukas 1. Maka dari itu kita langsung saja membahas dan membuka Alkitab kita dari Lukas 1. Ayat 1 sampai kepada ayat yang keempat. Mari. Lukas 1 ayat 1 sampai kepada ayat yang keempat. Jika Bapak Ibu sedang dalam perjalanan, boleh didengarkan saja videonya. Tapi jika Bapak Ibu sedang di rumah, saya mau mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mari kita membuka Alkitabnya dan kita sama-sama belajar dari bagian Lukas 1 ini. Lukas 1 ayat 1 sampai kepada ayat yang keempat, pendahuluan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki dengan segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang Theophilus dan itu juga kita sudah mengambil dari Calvin Commentary. Kita akan melihat di sini ternyata Lukas ini menulis kepada Theophilus demikian, banyak orang telah berusaha menyusun suatu peristiwa, suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Jadi di sini gak cuma satu, tetapi banyak. Jadi Theophilus itu sudah mendengarkan kabar tentang Yesus itu dari banyak banget. Jadi tidak hanya satu. Tentu saat itu penulis kitab Injil pertama yang sudah ditulis adalah Markus gitu. Markus, Matius itu mungkin sudah beredar terlebih dahulu. Nah, kemudian tapi permasalahannya gini, ada juga dari golongan lain, orang-orang lain yang juga ada menulis gitu. Jadi ada Matius, ada Markus, tapi juga ada orang-orang lain yang menulis. Nah pertanyaannya, apakah tulisan mereka ini benar atau tidak gitu loh. Nah makanya dan juga yang ditulis itu apa? Mereka berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Tentu ini akan berkaitan dengan kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kemudian kenaikan Yesus. Nah, jadi kita harus melihat di sini ada beberapa fakta Bapak Ibu. Waktu kita melihat kepada Lukas 1 ayat 1 sampai kepada ayat 4 ini, ada beberapa fakta di dalam teks ini yang kita sudah lihat di situ. Banyak orang menyusun berita tentang peristiwa, itu yang pertama. Terus kemudian fakta lain adalah banyak orang yang tahu mengenai cerita tentang Yesus, tapi ada yang mengetahui cerita tersebut dari rasul, tapi ada juga yang mengetahui cerita itu dari sudut pandang orang lain gitu. Jadi ada yang tahu dari rasul-rasul, tapi ada yang tahu dari ceritanya dari sudut pandang orang lain. Contohnya kita akan lihat di dalam Matius 28. Nah, seperti saya tadi bilang bahwa Matius itu sudah ditulis duluan kan. Nah, Matius 28, coba lihat ayat yang ke-11. Di situ ada teks judulnya Dusta Mahkamah Agama. Saya bacakan ayat 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Nah, tapi di bagian berikutnya nanti Yesus menyuruh rasul-rasul memberitakan Injil. Jadi di kalangan itu, di saat itu, tidak hanya cerita yang berasal dari rasul yang tersebar, tapi juga dari prajurit-prajurit itu yang ada di dalam serdadu-serdadu yang ada. Ini kita tahu dari kitab Matius. Jadi berita-berita yang ada itu akhirnya nanti bertabrakan antara satu dengan yang lain. Ceritanya
Ya kan, karena di dalam ceritanya serdadu, Yesus diambil sama murid-muridnya, dicuri sama murid-muridnya ketika serdadu sedang tidur. Nah, tapi di dalam ceritanya rasul-rasul, Yesus bangkit. Nah, itu mungkin pasti akan, ini jadi yang mana yang benar nih gitu. Dan kita harus ngerti bahwa di dalam dunia berita, bad news is a good news gitu. Dan kita harus ngerti juga di zaman dari dulu sampai sekarang, kalau kita lihat ya dari caranya Yesus waktu itu, akhirnya dia yang dihukum mati. Hukuman diberikan itu saat itu diberikan bukan kepada siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kepada siapa suara terbanyak itu menjatuhkan hukuman. Nah, kita harus ngerti bahkan cerita yang benar itu bisa menjadi salah ketika suara yang banyak bercerita tentang sesuatu yang salah. Sekali lagi, cerita yang benar itu bisa menjadi salah ketika lebih banyak orang menceritakan sesuatu yang salah dibanding sesuatu yang benar. Akhirnya yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Nah, inilah yang akhirnya menimbulkan kesimpang siuran. Jadi benar gak sih yang dikasih tahu? Nah, itu yang terjadi di dalam Lukas 1 ini. Banyak orang telah berusaha menyusun peristiwa ini. Dan seperti disampaikan kepada kita, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Saksi mata, rasul. Itu ya, saksi mata itu rasul. Nah, yang kedua yang akan kita lihat, fakta dari bagian ini adalah ada orang-orang Kristen yang percaya dengan pemberitaan para rasul sehingga mereka hidup menurut iman mereka. Jadi ada orang-orang yang percaya kepada pemberitaan rasul, jadi hidup berdasarkan iman. Kemudian yang ketiga, fakta yang terjadi, ada banyaknya pengajaran, kebijakan politik negara menyebabkan seorang jadi takut jadi seorang Kristen dan menyebabkan mereka menceritakan hal yang tidak sesuai dengan ajaran firman. Saat itu kekristenan sangat ditekan. Ada tindakan-tindakan represif gitu. Nanti kalau Bapak Ibu mau nonton film Paul the Apostle of Christ, itu bagus banget supaya kita tahu saat itu tuh kayak gimana sih keadaan kekristenan gitu ya, supaya kita sama-sama bisa mengerti. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa lihat di belakang, nanti di latar belakang ceritanya itu, di cerita Paul the Apostle of Christ, itu banyak sekali orang-orang Kristen dijadikan obor gitu, digantung di dinding-dinding jalan, kemudian dijadikan obor penerang jalan. Ngeri banget. Jadi memang itu adalah cara supaya menekan kekristenan, tapi kekristenan tidak bisa ditekan. Kenapa? Karena pemberita Injil dengan kuasa Roh Kudus itu jauh lebih berani dan jauh lebih kuat, jauh lebih punya pengharapan dibanding tekanan daripada dunia ini. Makanya kita punya contoh yang sangat baik dari para rasul, dari orang-orang Kristen zaman itu, bahwa mereka mempertahankan iman dengan cara yang demikian. Kita mungkin saat ini belum mengalami represif yang sampai bersifat fisik gitu ya. Mungkin ada yang sudah mengalami, tapi kita saat ini mengalami penekanan dari segi apa? Misalnya, saat ini semua orang sedang dibuat menjadi sibuk untuk mencari uang. Makanya orang banyak sekali yang kehabisan waktu. Itu kalau kita pikir-pikir, itu adalah cara iblis untuk merepres orang Kristen. Jadi karena apalagi tambah sekarang ekonomi semakin sulit, orang akan lebih berpikir tentang uang, bagaimana cara cari uang dibanding bagaimana merenungkan firman Tuhan dan melakukan kehendaknya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu adalah tindakan represif yang dilakukan oleh iblis, sehingga kita orang Kristen menjadi tidak kuat di dalam iman. Dan kemudian apa? Karena kita udah terlalu lelah dengan keadaan sekitar, mencari uang dengan kesulitan dunia, kita tidak mau lagi mendengar pengajaran yang berat, kita hanya mau yang instan. Dan kita berpikir gereja itu seperti warkop yang menyediakan makanan instan yang saya mau santap dengan cepat saja, dan saya tidak mau pikir panjang. Akhirnya apa? Banyak sekali orang-orang Kristen yang menjadi lemah di dalam keimanannya. Nah inilah akhirnya mereka tidak mau lagi, tidak Kristen lagi dengan sungguh-sungguh. Nah ini yang menjadi bahaya sebenarnya. Di zaman itu mungkin physically, tapi di zaman sekarang. Jadi Bapak Ibu, mari, tindakan represif ini sangat kita harus cermati, sangat bisa membahayakan keadaan kita dan membahayakan iman banyak orang. So, bertahan. Dan itulah makanya kita perlu berdiam di dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Kita harus mengerti
satu-satunya pengharapan hidup hanyalah firman Allah. Jadi satu-satunya yang bisa memberikan kita pengharapan hidup hanyalah firman Allah. Karena disitulah terdapat janji-janji Allah, terutama tentang kedatangan Allah, kedatangan Kristus yang kedua, dan juga akan ada kebahagiaan yang dialami oleh orang yang percaya kepada Kristus dan orang-orang yang terus mempertahankan iman, yang terus berjuang di dalam imannya. Nah, itu yang harus kita tahu. Jadi orang-orang yang berdiam di dalam Kristus pasti mereka akan berusaha dan juga akan bertekun di dalam imannya, mempertahankan imannya, memperjuangkan keimanannya. Bukan dengan, tentu kita tahu bahwa Kristus lah, bahwa Allah lah yang menjaga iman kita, tetapi kita pun juga di dalam perjuangan, kita pun juga tahu bagaimana caranya untuk berjuang di dalam keimanan kita ini. Nah, maka Lukas memberikan dorongan ini supaya apa? Supaya jangan sampai orang-orang ini menerima pengajaran yang salah. Udah menderita salah pengajaran. Nah, itu adalah 3 fakta yang terjadi. Nah, saya mau membacakan statement dari Matthew Henry. Banyak orang yang bermaksud baik, yang merancang dengan baik dan melakukan penyusunan cerita tentang Yesus dengan baik. Apa yang mereka susun telah membawa kebaikan meskipun dikerjakan tanpa pengilhaman ilahi atau dikerjakan tidak sebaik seharusnya, atau tidak dimaksudkan untuk digunakan terus-menerus. Jadi ada banyak orang yang ternyata tidak mendapatkan pengilhaman ilahi. Mereka mungkin melakukan penulisan, melakukan penyusunan, tetapi tidak melakukan pengilhaman ilahi. Tidak mendapatkan pengilhaman ilahi seperti yang terjadi kepada para rasul. Nah, inilah makanya itu yang mereka tulis tidak dapat digunakan secara terus-menerus, kontinuitas gitu ya. Jadi tidak mungkin itu bisa dipertahankan. Makanya Lukas bukan rasul. Makanya Lukas harus menulis kitab Lukas. Keputusan Lukas membukukan itu terjadi setelah Lukas menyelidiki dengan seksama semua cerita yang beredar, dan setelah ia menyelidiki keseluruhan firman yang telah ia dengar dan ia baca. Setelah penyelidikannya, ia punya kesimpulan atas mereka yang berusaha menyusun kitab tersebut. Dan untuk meneguhkan pengajaran serta iman-iman orang percaya di zaman itu, akhirnya Lukas menulis kitab Lukas. Jadi di dalam teks ini kita harus lihat bahwa Lukas itu menelitinya, menyelidikinya, dan apakah gampang? Enggak. Jadi dia betul-betul menyelidiki. Supaya apa? Supaya yang dia jabarkan di dalam tulisannya itu, di dalam kitab Lukas ini, dia bisa jabarkan dengan baik, dan juga dia bisa merangkai tulisan-tulisan yang akhirnya bisa digunakan sampai kepada hari ini. Nah, jadi itulah bagaimana Lukas adalah seorang yang sangat terpelajar, terdidik. Dia juga tidak mau sembarangan di dalam menulis. Dia juga harus membaca referensi dulu, dia kemudian menelitinya, kemudian dia baru menyusunnya, kemudian dia juga baru membagikannya kepada Theophilus. Jadi kita lihat di sini ya, Lukas sangat luar biasa. Inilah perjuangan seorang Kristen. Orang Kristen tidak berjuang bagi dirinya sendiri, tapi dia berjuang bagi kekristenan. Maka satu poin ini yang perlu kita pikirkan. Lukas menunjukkan kepada kita bagaimana dia ingin kekristenan ini terus bertahan, terus diperteguh di generasi-generasi selanjutnya. Terus berjuang dia juga dengan cara meneliti, menyelidiki, menyusun kitab Lukas. Nah, sekarang bagaimana dengan kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sahabat-sahabatku sekalian? Adakah kita juga memiliki perjuangan sebagai orang Kristen yang tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi mementingkan kekristenan ini terus dikerjakan, terus berlanjut sampai kepada generasi kita berikutnya, sehingga kelimpahan bisa terjadi kepada dunia ini? Adakah kita berpikir sampai sana? Maka kalau tidak, ingat, suatu hari nanti kita akan dipanggil Tuhan, dan kita harus mengerti dan meninggalkan legacy untuk kekristenan terus dikerjakan. Makanya kita harus memberi teladan iman. Kita juga harus memberikan apapun yang bisa kita bagikan kepada orang-orang di luar sana, kepada gereja Tuhan. Kita harus mengajar, juga mendidik dengan baik. Kita harus memberikan contoh teladan yang baik supaya orang-orang boleh mengenal Kristus, dan melalui kita Kristus dipermuliakan. Itulah yang bisa saya bagikan di kesempatan video ini. Teruslah belajar, teruslah mengulik firman, dan jangan lupa untuk terus membaca Alkitabmu, karena mengulik firman bukanlah sarana untuk mengganti pembacaan Alkitab kita.
Dan jangan lupa untuk terus like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk terus belajar lebih dalam firman di dalam membership Ngulik Firman. Karena kita akan belajar doktrin-doktrin supaya kita tidak terombang-ambing oleh angin pengajaran. Selamat mengulik semua, Tuhan Yesus memberkati.